Ya katanya disuruh pakai masker bedah. Bukan masker yang bedah-bedah. Masker bedah itu yang utuh. Gini ini jebol-jebol. Ayo sholat. Ayo kita sholat. Supaya mendapat syafaat dunia akhirat. Jangan tepuk tangan. Siapa yang mau tepuk tangan? Gak ada yang tepuk tangan kok. Kita mau bercerita apa kali ini? Cerita yang medeni. Oh nggak boleh. Anak muslim nggak boleh mendengar cerita-cerita yang serem. Ceritanya harus seru. Seru? Biar nggak jadi anak penakut, biar jadi anak pemberani gitu loh. Berikutnya supaya nggak panjang, biasa banyak waktu dan kangen sama kisahnya Kak Rika. Monggo Kak Rika, kami persilahkan untuk menggantikan kisah, memberikan semangat buat adik-adik dan kepada muslim BWA semuanya. Kami persilahkan Kak Rika. Oke, jazakumullah khair untuk pelayan masjid. Nah, menyebutnya ya. Kalau di Jogja Muslim United namanya Marpot Pride. Saya ucapkan tahniah kepada sahabat-sahabat saya. Waduh, pejuang sebukit. Masih ingat jawabnya? Maaf kesiangan. Oh enggak ya, pantang kesiangan. Masih ingat? Pejuang sebukit. Jawabnya teman-teman? Pantang kesiangan. Kalau yang bapak ibunya masih biasanya rebahan, maaf kesiangan, nggak ada lagi. Nanti kita setelah hijrah di tahun baru ini kita perbaiki niat lagi untuk menjadi pejuang subuh lagi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam selamat dan sejahtera. Saling mendoakan di antara kita. Jawabnya kok pakai gini? Oh, jawab dulu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Kok pakai maskernya? Ya katanya disuruh pakai masker bedah. Bukan masker yang bedah-bedah. Masker bedah itu yang utuh. Gini ini jebol-jebol. Oh, bukan gini. Bukan. Ini namanya masker jebol, bukan masker bedah. Itu loh. Salah. Kalau gini tetap masuk lubang-lubang kayak gini. Ini namanya masker jebol ya, bukan masker bedah yang sesungguhnya. Oke? Ya udah pakai kresek aja. Kok malah pakai kresek? Ya enggak, pakai masker yang tertutup. Karena kita di rumah, maskernya dibuka aja ya. Tolong. Ya. Oke, disapa dulu dong. Halo mbah. Kok mbah? Oke, tuwek. Oh, itu ayah sama bundanya. Oh iya. Assalamualaikum tante, om, mbak, akang, adik, engkong, semuanya. Kok gitu? Ada Ustadz Heri. Sorry Ustadz. Kok sorry? Mohon maaf. Oh iya, minta maaf ayo. Ustadz, minta uang. Minta maaf. Ya Allah, malu-maluin. Maaf ya Ustadz ya. Ya Allah, yuk kita berkisah loh waktunya kita. Durasi, kasihan Ustadz Heri nanti. Udah kiep-kiep. Apa itu kiep-kiep? Udah kedip-kedip matanya ngantuk. Enggak ngantuk tahun baru. Ayo kita beli petasan yuk. Tahun baru kok beli petasan? Beli trompet. Enggak. Umat Islam itu kalau merayakan tahun baru enggak tiup trompet, enggak menyalakan kembang api, enggak joget-joget. Nah itu biasanya, itu bukan tradisi umat Islam. Tradisinya umat Islam itu berdoa. Loh kenapa? Nah, teman-teman masih ingat ya temannya Kak Rika siapa namanya? Ada yang masih ingat? Iya, siapa aku? Siapa? Mulia. Ada yang ingat? Mulia ya, masih ingat. Mulia sehat? Sehat. Aku anak sehat, tubuhku kuat. Karena itu tuh pemain silat. Kok pemain silat? Gak gitu lagunya. Gini loh, aku anak sehat, tubuhku kuat karena ibuku.
Rajin dan cermat. Sampai Kak Rika lupa. Udah ganti. Ya nggak ganti emang gitu lagunya. Kan aku masih nggak seberapa daripada temanku. Kenapa temanmu? Si Panjul. Si Panjul nyanyinya gimana? Gini. Aku anak setan. Tubuhku tahu menyan. Karena ituku ratu siluman. Astagfirullahaladzim. Nyanyi gitu. Boleh nggak? Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Udah minta maaf belum nggak sama ibunya dia? Nggak tahu. Oh, nanti kasih tahu ya. Mah, kita harus mengajak teman kepada kebaikan. Ya teman-teman ya. Kalau ada teman yang lagunya nggak betul, kita betulkan. Nyanyi yang bagus-bagus gitu loh ya. Coba disapa dulu teman-teman sama ayah bunda yang ada di sana, sama Ustadz Heri dulu. Ya. Terpesona, aku terpesona memandang wajahmu yang amis. Kok amis? Manis. Manis. Kok gitu? Ganti ya lagunya, ganti ya, nggak kayak TikTok gitu. Iya. Yuk. Ayo sholat, ayo kita sholat supaya mendapat syafaat dunia akhirat. Jangan tepuk tangan. Siapa yang mau tepuk tangan? Gak ada yang tepuk tangan kok. Waduh, mulia, masya Allah. Ini bajunya baru. Nemu di mana? Di sampah. Baju baru kok nemu di sampah gitu ya. Dikasih, dikasih. Masya Allah, nggak boleh keluar rumah. Kak oleh siapa? Pak RT. Nggak oleh Pak RT, nggak keluar rumah. Enggak. Terus ngapain di rumah? Tidur terus. Sampai aku lupa kenapa? Iki wes bengi ta isu. Nggak tahu soalnya matahari nggak kelihatan. Kamu nggak berjemur? Enggak. Kok bisa? Ya aku dicuci baru dijemur. Oh iya. Mulia karena boneka dia dicuci dulu baru dijemur. Kita mau bercerita apa kali ini? Cerita yang medeni. Oh nggak boleh. Anak muslim nggak boleh mendengar cerita-cerita yang serem. Ceritanya harus seru. Seru? Biar nggak jadi anak penakut, biar jadi anak pemberani gitu loh. Terus cerita apa? Iku ai. Cerita Mak Lampir. Kok Mak Lampir? Nggak mau Kak Rika. Yang ketawanya gini. Gitu. Persis. Kok persis? Aku kayak Mak Lampir. Waduh. Enggak Kak Rika enggak seperti itu. Kak Rika kan solihah. Coba lihat, yang lihat kita di sana anak yang putri-putri yang di kepalanya itu pakai kerudung. Terus yang putra-putra, bapak-bapaknya itu di kepalanya tetap pakai kopiah. Anak sing miring. Iya, suruh dibetulin loh. Pak, kopinya dibetulin, Pak. Emang kenapa kalau miring? Kayak bakul tape. Bakul tape, astagfirullah. Maaf ya, Pak. Ayah bunda ini mulia nih, ya Allah. Masa kayak bakul tape? Enggak Kayak apa? Ya itu, karena enggak pakai kaca jadinya kelihatan miring-miring gitu. Terus kalau topinya kenceng kayak siapa? Kayak Pak Ustadz. Kayak Pak Ustadz. Siapa kayak Pak Ustadz itu? Ustadz Heri. Ustadz Heri. Ya, emang Ustadz Heri topinya gak miring? Enggak. Kamu kenapa? Terus kamu kenapa sih kok itu ngefans sama Ustadz Heri? Soalnya aku sering diajak nangis. Diajak nangis kapan? Iku nek nang masjid. Di masjidnya Ustadz Heri diajak nangis. Ben sholat itu kalau malam ya Allah. Gitu terus kamu ikut nangis. Tidur. Wah, kok malah tidur. Yang enggak banyak yang nangis ya pas waktu Ramadan itu Ustadz Heri kalau muhasabah, Masya Allah ya. Aku jadi kangen. Kangen sama siapa? Kangen sama menu takjilnya. Menu takjilnya. Aduh wes. Ya makanan terus. Ya kamu ini duduk gantian Kak Rika yang bercerita. Oke? Aku mau joget. Kan sudah dikasih tahu nggak boleh joget-joget. Kok gitu? Jangan marah. Mulia. La tagdob walakal jannah. Janganlah suka marah, bagimu syurga. Aku gak boleh joget itu ya Allah.
Nggak boleh, anak muslim nggak boleh joget ngaji itu loh. Seperti Ustadz Erwin bilang tadi, ibu-ibunya ngaji, bapak-bapaknya ngaji, masa joget-joget? Ini kan masjid, teman-temannya ngaji di masjid. Ya wes apa? Ya wes, aku ikut ngaji. Udah dari mana ngajinya? Gini, dengerin ya, aku juga ngaji yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kok sampai gini-gini itu loh. Ayo terus. Bismillahirrahmanirrahim. Anaba. Kok gitu? Kayak manggil orang. Ya aku bisanya gitu. Itu Anaba itu gini loh. Amma yatasaalun. Aku raiso. Makanya ngaji. Aku ngaji. Tapi sik cilik ini. Ko fatkah ko. Ro fatkah ro. Nun fatkah na. Corona. Oh jilid 1. Oh jilid 1. Makanya ayah dan bunda jangan malu juga ya untuk ngaji. Mulia aja ngaji kok ya. Oh aku kan sik cilik. Oh gak apa-apa. Ilmu itu dari kecil sampai ke liang lahat. Gitu loh. Ayo, yang cerita selak bengi. Kenapa emangnya kalau malam? Aku luwe. Oh, ada yang belum makan malam ya? Malam kok dimakan? Maksudnya makan nasi. Nah itu katanya malam. Malam itu kan pledov. Itu pledov bukan mal. Oh iya ya. Oh iya salah ya Kak Rika ya, makan nasi. Ada yang belum makan itu loh. Ya wes. Aku tak dolen loh katanya nggak keluar rumah. Ayo duduk di sana. Nyanyi. Di bangku ya. Nggak boleh di bangku. Semuanya yang di depan ini duduk sendiri-sendiri. Ya wes, duduk. Nanti aku dikasih uang ya. Oh, minta apa-apa dulu gitu. Harus berjuang dulu. Udah duduk. Ayo duduk. Kak, diseneni Kak Rika. Aku nggak marah-marah. Kak Rika nggak marah-marah. Nah itu suruh duduk. Ya kan taklim ngaji, masa ngajinya berdiri-berdiri, pencilaan, keliling-keliling, tawaf, sa'i gitu. Duduk ya. Adab dalam bermajelis dan menuntut ilmu itu duduk tenang. Oke, aku duduk. Ya, aku mau duduk ya teman-teman ya. Terus didengerin. Terus, nanti kalau mau tidur, diingat-ingat ceritanya. Emang kenapa? Nanti biar bisa ketemu. Ketemu siapa? Rasulullah. Nah, amin. Masya Allah. Mulia duduk di belakang ya. Oke. Oke, ayah bunda dan para pelayan masjid serta Ustadz Heri yang dimuliakan oleh Allah. Terima kasih, kali ini Kak Rika berjumpa lagi dalam kondisi di rumah saja, tapi tetap bisa bersilaturahim ya. Alhamdulillah. Nah sebelum Kak Rika mau berkisah, ayah dan bunda dari tadi kan kita sudah melihat nih. Coba matanya sekarang dikedip-kedipkan biar nggak pedes yuk. 3 detik aja. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Sekarang permainan yang kedua. Coba tangannya begini. Yang satu diangkat seperti ini dan yang satunya seperti ini. Oke. Lalu disilang. Disilang semuanya. Disilang. Lalu ditaruh di hidungnya. Oke. Sekarang dibuka. 1, 2, 3. Oh, masih ada yang kekunci. Waduh, coba sekarang pakai mantra. Waduh, mantra. Yuk, ikuti ya. Dari rumah saja. Kenceng-kenceng nggak apa-apa. Tanggani ben kungu. Yuk. Wal kaiba. Coba. Wal kaiba. Wal kaibu. Wal kaibu. Pingin bisa. Pingin bisa. 500.000. Enggak ya. Enggak, kita nggak usah 500.000, tapi pingin bisa. Pingin bisa. Taruh di hidung. Bismillah dulu. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Coba dibuka. Ada yang masih kecepet hidungnya. Oke, nanti cari rahasianya. Masya Allah. Oke, sekarang kita konsentrasi dulu. Tangan jempolnya di sini dan satunya hormat. Yuk, 1, 2, nanti bergantian ya. Ayah dan bunda juga ikut biar otaknya seimbang. Gak hanya anak-anaknya, biar ayah sama bundanya ikut seimbang. Yang mikir utang biar gak ngeluh ya. Yang mikir corona
terus. Tonggo nih ada yang bablas ya. Kita sama-sama tenangkan pikir yuk. Yuk, ayo 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Lebih cepat. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Betul. Oh, ada. Nah, sekarang pakai gerakan 3. Cukup diingat-ingat, ini paling gampang kata-katanya. Yuk. Amal. Yuk, ikuti. Amal, pikir, zikir. Amal, pikir, zikir. Amal, pikir, zikir. Lagi. Amal, pikir, zikir. Sekarang tanpa Kak Rika, ayah sama bundanya. Yuk, diingat-ingat tadi. Amal seperti ini, pikir, zikir. Amal, pikir, zikir. Yuk. Amal, pikir. Pintar. Amal, pikir, zikir. Sekarang amal, zikir. Yuk, ya apa gerakannya? Amal, zikir. Ye. Amal, pikir, zikir. Pintar. Terus sekarang pikir, amal, pikir, amal. Pikir, zikir. Pikir, amal. Oh, udah jadi salah deh. Pikir, amal, pikir, amal. Pikir, amal, pikir, amal. Oke, sekarang amal, pikir, amal, pikir. Amal, pikir, amal, pikir. Oke, zikir, amal, amal. Zikir, amal. Oke, sudah konsentrasi semuanya. Perhatikan perintahnya Kak Rika. Amal, zikir, amal, pikir, zikir. Ayo. Amal, zikir, amal, zikir. Artinya bingung semuanya. Oke, Masya Allah. Yuk. Anak solih, duduk rapi, konsentrasi, lihat ke sini. Siapa yang gak duduk rapi, keluar rumah hati-hati. Siapa tahu dikejar sapi. Sapinya sudah disembelih kemarin Idul Adha. Siapa yang sudah makan sapi yang sudah mateng? Iya, pintar, hebat. Siapa yang kepingin jadi anak salih? Pintar. Siapa yang kepingin jadi anak hebat? Angkat tangannya. Siapa yang kepingin jadi anak juara? Siapa yang kepingin jadi anak hebat? Siapa yang kepingin jadi anak monyet? Nah, jadi anak monyet. Nggak jadi ya? Enggak jadi anak monyet. Oke, yuk. Sudah siap untuk bercerita? Kalau sudah siap untuk bercerita, duduk yang rapi. Sekarang yang lagi di speakernya on, boleh di mute sebentar. Di mute, oke? Ada gambar mikrofonnya disilang sebentar. Pintar, siap, Masya Allah. Oke, cerita dimulai. Udara malam itu dingin sekali. Rumah Rasulullah dikepung oleh orang-orang Quraisy dengan membawa sebilah pedang yang sudah diasah dengan tajam. Orang-orang itu mengepung rumah Rasulullah karena mereka dihadiahi 100 ekor unta jika mereka berhasil membunuh Rasulullah. Di dalam rumah Rasulullah ada Ali yang diperintahkan untuk menggantikan Rasulullah tidur di ranjangnya. Saat malam, Rasulullah belum keluar rumah dan berdoa sebelum keluar rumah. Beliau mengambil segenggam pasir dan membuka rumahnya. Derap kaki tidak terdengar. Rasulullah pun menyiram pasir itu ke kepala orang-orang Quraisy yang sudah mengepung di rumahnya. Dengan hikmah Allah, orang-orang itu dibuat lelap tidur dan mereka tidak melihat Rasulullah keluar dari rumahnya. Rasulullah berjalan kaki sampai ke rumah Abu Bakar. Assalamualaikum Abu Bakar. Sekarang kita waktunya berangkat. Abu Bakar membuka pintu rumahnya dan membawa perbekalannya, berjalan kaki bersama Rasulullah memutar arah hendak menuju ke Yasrib. Rasulullah tanpa alas kaki.
Rasulullah kakinya menjadi sakit dan berdarah. Kaki Rasulullah bengkak sampailah di sebuah gunung yang sangat tajam-tajam batunya. Ada celah kecil dan Rasulullah mengajak Abu Bakar untuk masuk ke dalam gua itu. Kaki Rasulullah luka, kaki Rasulullah bengkak, kaki Rasulullah sudah lelah, tubuhnya sudah capek sekali berjalan. Tak sanggup Rasulullah sampai ke atas. Abu Bakar mengikat tubuh Rasulullah dengan sabuknya dan mengangkat Rasulullah hingga berjalan beriringan sampai ke atas. Sampai di Gua Sur, Abu Bakar mempersilahkan Rasulullah untuk duduk. Abu Bakar masuk ke dalam Gua Sur. Dibersihkan Gua Sur dan lubang-lubang yang ada di dalamnya ditutup dengan robekan baju Abu Bakar. Supaya Rasulullah tidak diganggu sama binatang di sini, tutup semua lubang-lubang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Lubang-lubang itu ditutup dengan sobekan baju Abu Bakar. Dan Rasulullah dipersilakan masuk setelah gua itu bersih. Rasulullah tertidur di pangkuan Abu Bakar. Kakinya menyebujur dan kepala disandarkan ke paha Abu Bakar. Tak lama Rasulullah langsung terlelap. Rasulullah saking capeknya. Rasulullah sudah tidak kuat untuk menutup mata karena ngantuk sekali. Dari satu lubang yang belum tertutup oleh kain Abu Bakar, keluarlah seekor ular itu mendekat. Ia mendekat, semakin mendekat Rasulullah. Dan kaki Abu Bakar, ia menggoyang-goyangkan. Abu Bakar melihat seekor ular itu hendak menyakiti Rasulullah. Dan ia menggoyangkan kakinya. Ular itu pun menggigit kaki Abu Bakar. Abu Bakar kesakitan. Abu Bakar menangis. Badannya panas, matanya memerah, pucat, dan Abu Bakar pun meneteskan air matanya hingga terkena pipi Rasulullah yang tidur di pangkuannya. Rasulullah terbangun dan ia bertanya kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, apa kau tidak rela ikut denganku untuk hijrah?" "Aku rela ya Rasulullah, tapi bisa ular itu sangat menyakitkan sampai menusuk tulangku. Aku kesakitan wahai Rasulullah, sakit sekali." Kemudian Rasulullah melihat ular itu dan berkata kepada si ular, "Wahai ular, jangankan rambut Abu Bakar, seluruh tubuh bahkan tulangnya haram kau makan." Ular itu pun berkata, "Aku tidak ada urusan dengan Abu Bakar. Aku ingin memandang wajahmu, wahai Rasulullah. Karena aku di sini sudah sangat lama sekali. Aku menunggu ribuan tahun untuk bertemu denganmu. Karena Allah pernah berkata, siapa yang bisa memandang kekasihnya dengan ainul mahabbah, maka aku akan dihadiahkan surga. Aku tidak ada urusan dengan Abu Bakar. Abu Bakar menghalangiku, kakinya menghalangiku, maka aku gigit dia." Kemudian Rasulullah pun memahami, dan dengan hikmah Allah, ular itu pun disuruh memandang wajah Rasulullah dan disuruh pergi. Lalu teman-teman, kaki Abu Bakar yang sakit diobati oleh Rasulullah dengan ludahnya. Ingat, hanya ludah Rasulullah yang bisa menyembuhkan. Kemudian Rasulullah memohon kepada Allah untuk menyembuhkan kaki Abu Bakar. Diusaplah kaki Abu Bakar dan seketika sembuh oleh izin Allah. Malam itu tangisan Abu Bakar dan Rasulullah tidak hanya milik mereka. Ada seekor laba-laba yang sedang bekerja keras untuk menutup pintu gua itu hingga tertutup semua. Orang-orang Quraisy pun mereka tidak akan pernah tahu di dalam gua ada orang mulia,
Rasulullah tidak bersembunyi, Rasulullah bukan penakut, Rasulullah sedang beristirahat karena lelah dan memang diperintahkan Allah untuk berdiam sejenak di Gua Thur. Rasulullah bukan penakut. Di tahun ke-13 Rasulullah memberanikan untuk hijrah bersama sahabat-sahabatnya. Nah, teman-teman, inilah disebut dengan tahun Hijriyah. Maka tahun baru kita bukan tahun Januari ya. Kita sebagai umat muslim, tahun baru kita adalah 1 Muharram. Nah, Kak Rika punya satu lagu nih buat teman-teman semua. Sama Mulia ya, bangun. Aku ditangunin, aku mau tidur. Nah, kenapa tidur? Lagi kasih cerita. Aku kasih cerita, yuk. Tadi loh, Kak Rika cerita tentang apa? Tahu? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Mulia, teman-teman nggak ada yang tidur. Kak Rika mau saya kasih satu lagu untuk diingat sama teman-teman. Sepasang merpati terbang ke gua, bertemu dengan seekor laba-laba. Apa yang kau buat di mulut gua sehingga tertutup semua? Aku diperintah Allah membuat sarang di sini. Di dalam ada orang mulia, dikejar pasukan jahiliyah. Nah, teman-teman, itulah sekilas kisah yang dijadikan momentum Muharram kali ini. Tapi sebelumnya sudah ada kisah-kisah sebelumnya yang terjadi di bulan Muharram. Ada kisahnya Nabi Adam yang bertaubat. Kemudian ada kisah Nabi Nuh yang berlabuh di Bukit Judi. Kemudian ada kisahnya Nabi Yusuf yang dibebaskan dari penjara. Kemudian ada Nabi siapa nih ya? Nabi Yunus. Oh ya, Nabi Yunus yang keluar dari perutnya siapa? Nyamuk. Oh ya, perutnya ikan. Kemudian ada kisahnya raja yang ini loh, jahat banget. Soto. Itu loh yang Mesir. Oh, Raja Namrud. Nah, kalau Raja Namrud matinya seekor nyamuk ya. Nah, ini Raja Fir'aun yang ditenggelamkan Allah dengan air laut. Terus ada siapa lagi? Kisah Nabi Ibrahim yang selamat dari kobaran api oleh Raja Namrud waktu itu. Banyak kisah-kisah yang bisa kita ceritakan ayah dan bunda. Yuk, Kak Rika mengajak ayah dan bunda. Indonesia berkisah, Indonesia berkah. Nah, sekian dari Kak Rika. Kita tutup dengan pantun. Gimana pantunnya? Oh ya, yuk gimana? Ono kelek mambu. Kok ono kelek mambu? Cek toh. Terus, ono wong elek guyang-guyu. Siapa wong elek? Kamu. Astagfirullahaladzim. Gak boleh ya kita itu sebaik-baik bentuk manusia, sebaik-baik bentuk ciptaan Allah. Gak boleh kita bilang seperti itu. Ayo minta maaf. Minta maaf. Wah. Oke, kita tutup dengan pantunnya dari Kak Rika aja ya. Ayah dan bunda, Kak Rika tutup dengan ono manten meresi santen. Cakep. Godok jangan koro. Cakep. Cekap semanten Kak Rika kawula aturaken. Cakep. Menawi lepat nyuwun ngapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah. Biasa cerita dari Kak Rika ini ya sebetulnya kurang panjang durasinya, tapi ya sudah, ini sudah terlalu malam dan masih ada satu session lagi yang insya Allah ini nanti juga menjadi bekal dari Bapak Ibu yang mendengarkan, karena hari ini kita juga mengundang Bapak dan Ibu dari muslimah BWA untuk memaknai dari Amazing Muharram ini, peringatan tahun baru Islam. Monggo waktu dan tempat kami persilakan. Oh ya, sebelumnya saya dari MC mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila dalam rangkaian acara ini
tidak sempurna, mungkin suara berebut atau mungkin akses yang membingungkan dari Bapak Ibu, dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kami bisa memperbaiki ke depan kualitas dan pelayanan kami, dan kami tunggu untuk agenda-agenda berikutnya di agenda Masjid Baitur Rahmat. Waktu dan tempat kami persilakan, dan kami mohon berkenannya Ustadz Heri nanti menutup dengan doa. Terima kasih. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Angga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa laula fadlullahi wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan walakin Allah yuzakki man yasha wallahu samiun alim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang saya hormati Ustadz Erwin sebagai perwakilan takmir, Pak Angga, Ustadzah Rika, Kak Rika yang tadi memberikan kesegaran buat kita mengingatkan tentang salah satu peristiwa hijrah, dan terima kasih membantu saya untuk memberi pengantar tentang hijrah tadi, Mbak Rika, Ustadzah Rika, tentang salah satu kisah ya. Bagaimana Bapak Ibu sekalian, momentum Muharram ini kita diingatkan dengan momentum hijrah Rasulullah SAW. Meskipun sebenarnya secara sejarah itu Rasulullah itu tidak hijrah di bulan Muharram, ya. Rasulullah itu hijrahnya kalau bulannya, kalau sekarang kita ditandai 1443 itu tahun Rasulullah, dari Rasulullah hijrah. Tapi bulan Rasulullah hijrah itu menurut beberapa lama itu bukan di bulan Muharram, ya. Di bulan Safar. Di Rasulullah SAW hijrahnya di bulan itu. Kan tetapi hijrah di bulan Muharram itu kaitannya adalah ketika secara sejarah ya, Sayyidina Umar ketika beliau mendapatkan surat dari utusan dari Mesir, seorang Pak Ajudan beliau menyampaikan kepada Sayyidina Umar, wahai Amirul Mukminin, ini surat tidak ada tahunnya, kita tidak tahu ini surat dikirim tahun berapa, ini apakah surat lama atau surat baru. Maka kemudian Sayyidina Umar ini terkenal sahabat Rasulullah yang beliau selalu membuat hal-hal baru ya, atau membuat keputusan-keputusan yang baru, misalkan dalam kebijakan Baitul Mal, terus dalam sholat tarawih ya. Bahkan Baitul Mal terbaik pengelolaannya itu adalah di zaman Sayyidina Umar. Bahkan para ulama menyebut kepemimpinan terbaik di antara Khulafaur Rasyidin, meskipun baik semua, yang paling aman dan stabil sisi ekonomi maupun keamanannya itu adalah di Sayyidina Umar. Nah, Sayyidina Umar ini ketika dapat surat itu beliau bingung, ya juga ini tahun berapa? Maka beliau kemudian, ayo kalau begitu kita tetapkan tahun. Karena ifahnya ya, rasa ingin memuliakan agama Islamnya, beliau tidak mau mengambil bilangan tahun yang dimiliki oleh Masehi dan tidak mau mengambil bilangan tahun yang dimiliki oleh Persia. Kita harus membuat sendiri, karena Islam ini adalah sebuah peradaban sendiri yang akan besar menyaingi peradaban yang sudah ada sebelumnya, yaitu Persia dan Romawi. Maka kemudian beliau menentukan untuk kapan mulai hijrahnya. Beberapa sahabat memberikan usul. Ada yang usul hijrahnya itu apa? Tahun pertama Islam itu adalah Maulud Rasulullah SAW, lahirnya Nabi. Ada yang berusul tahun pertama hijrah itu adalah wafatnya Rasulullah SAW. Akan tetapi Sayyidina Ali begitu cerdas, beliau memberi usul bagaimana kalau dimulainya satu hijriah itu saat Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Lalu Sayyidina Umar menyetujui perkataan atau usulan Sayyidina Ali itu dengan alasan, kata beliau, al-hijrah farraqat bainal haqqi wal batil arriqu biha.
maka kita pilih hijrah karena hijrah itu adalah momentum. Nah, ini yang bisa kita ambil pelajarannya, pemisah dari yang hak dengan yang batil, maka kita akan memulai ya satu hijriah itu dari sana. Jadi momentum hijriah, kalau kita ambil dari kisah sejarahnya Sayyidina Umar menentukan tanggal 1 tahun pertama hijriah itu adalah beliau memilihnya karena faktor ada farraqat bainal haq wal batil. Ya, ada hijrah itu pemisah antara yang benar maupun dengan yang buruk. Nah, kalau kita momentum hijrah ini, kalau kembali ke sejarahnya adalah mengingatkan kita untuk memuhasabah diri seperti kata Ustadz Erwin, untuk berpindah, yang berhijrah dari sesuatu yang tidak baik menuju yang baik. Jadi kalau hari ini ada istilah teman-teman kita, teman-teman muda ya, kelompok hijrah bukan hanya dari penampilan saja, tapi secara pemikiran, secara ruh, ya, itu kita berpindah kepada yang lebih baik. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, di dalam Al-Quran itu penggunaan hijrah itu Allah berikan atau muncul dalam peristiwa beberapa nabi, ya, yang saya dalam pembacaan saya yang jelas adalah Rasulullah SAW, ya, dalam surah Al-Hasr 9, ya, walladzina tabawwa'u daral imana yuhibbunahum man hajara ilaihi. Orang yang kaum Ansor oleh Allah Subhanahu wa taala disebut orang yang sangat cinta kepada orang yang hijrah kepada mereka, itu Rasulullah dan kaum Muhajirin. Dan ayat yang lain Allah menyebut tentang hijrah ini, tentang hijrahnya Rasulullah. Ada hijrah yang secara langsung disebut di dalam Al-Quran adalah hijrahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika beliau meninggalkan kaumnya, ketika beliau berusaha meyakinkan kaumnya, ya, mengajak berlogika, disentuh dengan hati, tidak kena diajak berlogika. Coba kalau matahari itu Tuhan kita, kok ternyata tenggelam, kalau bintang itu Tuhan kita, kok ternyata tidak bisa. Kalau patung itu Tuhan kita, kenapa dia waktu dibongkar dia tidak bisa menolong? Semua disampaikan argumen oleh Nabi Ibrahim, tapi tidak bisa. Akhirnya beliau berkata ketika meninggalkan kampung halamannya, inni dhahibun ila rabbi saya. Sesungguhnya aku itu pergi kepada Tuhanku, mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepadaku. Itu kalimat Nabi Ibrahim, ya. Terus kemudian kalimat Nabi Ibrahim di ayat yang lain, surah Al-Ankabut, inni muhajirun ila rabbi. Sesungguhnya aku adalah orang yang muhajir, orang yang hijrah. Kalimat itu juga diucapkan oleh sepupunya Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Lut, yang sedang diuji kaum homoseksual di daerahnya. Nah, ketika beliau oleh Allah SWT diperintahkan untuk pergi dari tempatnya, maka Nabi Lut berkata di surah Al-Ankabut juga, ya, inni muhajirun ila rabbi, sesungguhnya aku hijrah. Itu dua kalimat yang muncul dari Nabi Ibrahim dan Nabi Lut. Terus hijrah secara maknawi yang juga ditandai juga akan sangat kita ingat, ya, di bulan Muharram ini adalah hijrahnya Nabi Musa. Hijrahnya Nabi Musa. Dan meskipun secara kalimat Nabi Musa tidak mengucapkan bahwa beliau seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Lut, tapi secara makna beliau berhijrah. Dalam surah Ibrahim ayat 5, Allah SWT berfirman, walaqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumaka minadh dhulumati ilan nur. Sesungguhnya kami utus kepada kalian Musa dengan ayat kami, supaya Musa mengeluarkan kaumnya dari kegelapan menuju cahaya. Nah, ayat ini turun kaitannya Nabi Musa diperintah oleh Allah SWT untuk melarikan diri, membawa Bani Israel dari siksaan dan deraannya Firaun. Bapak Ibu sekalian, kapan itu terjadi? Di bulan Muharram. Hijrahnya Nabi Musa terjadi di bulan Muharram, persis di hari Asyura yang akan kita besok peringati. Hari Asyura itu akan berpuasa di sana.
itu Nabi Musa melewati Laut Merah. Lalu kemudian dengan tongkatnya dikisahkan kan, ya kalau mengisahkan Nabi ini Kak Rika saja yang bercerita ya, saya intinya saja ya. Lalu membelah lautan, disitulah kemudian Fir'aun ditenggelamkan. Ya, pada saat apa? Pada hari Asyura. Menurut beberapa riwayat kata ulama ya, dan juga ada hadis yang menguatkan itu, hari Asyura itu bukan hanya diselamatkannya Nabi Musa, ditenggelamkannya Fir'aun, tapi Nabi Nuh ketika diselamatkan dan ditenggelamkan umatnya karena berdurhaka kepada Allah dan Nabi Nuh, itu juga di hari Asyura. Nabi Adam diampuni dosanya, itu di hari Asyura. Nabi Ibrahim diselamatkan dari api, itu di waktu hari Asyura. Nabi Yunus, semua yang diceritakan Kak tadi, itu hari Asyura semua, menurut riwayat. Makanya hari Asyura itu hari yang istimewa. Muharram itu dinisbatkan oleh Rasulullah dalam hadisnya, diidofahkan atau dikaitkan dengan asma Allah SWT, dengan syahrullah, bulannya Allah SWT. Ya. Memang bulan yang mulia ada 4. Inna iddatash syuhuri indallahi 12. Ya, sesungguhnya bulan di sisi Allah itu ada 12. Lalu kemudian fiha arba'atun hurum, di dalamnya itu ada 4 yang dimuliakan oleh Allah SWT. Ya. Ada yang tahu enggak Bapak Ibu yang 4 ini? Yang tahu boleh left group ya, boleh pulang duluan. Ada Zulqa'dah, dimulai dari Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Muharram, kemudian Rajab. Ya, yang terpisah sendiri Rajab. Lalu Zulqa'dah, Zulhijjah kita sudah lewati 2 bulan lalu, setelah hari raya, setelah Syawal. Sekarang terakhir Muharram. Tapi ada 1 bulan yang bukan hanya bulan yang diharamkan atau yang disucikan oleh Allah, tapi secara nisbah nama Muharram ini disebut oleh Nabi sebagai Syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang istimewa secara sejarah Allah sudah mempertunjukkan pertolongannya, kebesarannya, kekuasaannya di bulan Muharram ini, wabil khusus di hari Asyura, ya, di hari 10 itu. Kisah-kisah para nabi diselamatkan itu di hari Asyura. Nah, tapi kalau di Jawa hari Asyura itu buat membah keris. Nah, itu ya. Nah, kalau kita ngembah mobil tiap hari Pak ya, jangan nunggu Asyura ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, itu sekelumit kisah ya. Apa yang bisa kita ambil pelajaran? Yang bisa kita ambil pelajaran dari hijrah para nabi ini, bukan hijrah Rasulullah SAW, itu adalah semua diawali dari deraan dan ujian. Ya. Deraan dan ujian, lalu kemudian datang bersamaan itu bentuk kekasih Allah, datangnya pertolongan Allah SWT. Ya. Coba hijrahnya Rasulullah SAW, orang yang hijrah ya 1443 tahun yang lalu itu, ya Nabi kita yang kita cinta itu, Nabi Muhammad SAW, adalah orang yang 3 tahun sebelum beliau melakukan perjalanan susah payah yang digambarkan oleh Kak Rika tadi, yang hampir terbunuhnya itu beberapa kali ya, 3 kali ya, di waktu hijrah Nabi. Pertama ketika di rumah beliau, ya, di rumah beliau sudah dikepung, diceritakan tadi oleh Kak Rika, lalu beliau diselamatkan oleh Allah SWT, dan Sayyidina Ali menyamar menjadi Rasulullah, lalu Rasulullah keluar tanpa dilihat. Dalam kisahnya itu malaikat Jibril datang suruh Nabi Rasulullah diminta mengambil pasir, lalu diminta melemparkan sebagai syarat saja, lalu kemudian Rasulullah membaca surah Yasin. Nah, ini amalan dari saya, boleh diamalkan kalau Bapak Ibu lagi perjalanan PPKM, terus ada cegatan, tidak bawa SIM, tidak pakai masker, ini diamalkan ya. Nanti sampai itu lolos insya Allah. Kalau tidak lolos, berarti kurang ikhlas ya. Nabi itu waktu melewati orang yang mengepung, secara akal itu Nabi tidak bisa lolos karena sudah terkepung, tidak ada tempat untuk Nabi bersembunyi. Tapi Nabi lewat begitu saja tanpa sepengetahuan orang, sambil Nabi itu membaca surah Yasin ayat 9. Insya Allah hafal semua. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun.
dan kami jadikan, artinya kurang lebih ya, kami jadikan di sisi-sisinya mereka itu ya ada dinding-dinding, lalu meliputi mereka, fahum la yubsirun, maka mereka itu tidak melihat. Ayat ini sebenarnya adalah ayat secara makna tafsirnya itu ada ayat ketika orang-orang kafir nanti di akhirat itu mereka dibutakan oleh Allah Ta'ala, yang tidak ada cahaya yang menyerang mereka. Tapi ayat ini tepat dibaca secara teks ya, secara teks itu sesuai dengan yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya biasanya Bapak Ibu kiai-kiai kita itu ya memberi amalan membaca ayat yang itu secara teksnya itu sesuai dengan masalah yang kita hadapi. Meskipun secara konteks ya asbabun nuzul apa tujuan ayat ini secara umum sebenarnya tidak untuk masalah kita, tapi secara teks itu ada hubungannya. Itu hikmah yang dimiliki oleh guru-guru kita ya, kedalaman hikmah basyirah mereka bisa begitu. Nah itu jangan amalkan ya. Jadi kalau jangan tidak punya SIM, tidak bawa helm, terus ada polisi bacain, kok ketangkep ya, mungkin amalannya polisinya lebih banyak dari ini, mungkin baca surat Yasin, kalau sampai cuma satu ayat ini ya. Jadi polisinya baca surat Yasin, jangan cuma baca ayat Yasin ayat 9 saja, kalah. Itu diajarkan di pondok-pondok Bapak Ibu. Baik, itu bahwa Ibu Bapak sekalian, dari peristiwa hijrah itu saya lanjut cerita ya, bahwa orang yang hijrah itu, manusia mulia yang hijrah itu, yang hampir meninggal saat di rumahnya, terus di gua hampir meninggal, hampir ketahuan. Belum lagi ketika perjalanan beliau dihadang oleh Suraqah ya, yang memanah Rasulullah, lalu kemudian sebelum memanah oleh Allah SWT kudanya dijungkirkan sehingga terjatuh ya, seperti itu adalah manusia yang 3 tahun sebelumnya beliau itu datang ke Al-Aqsa itu tanpa pakai kendaraan, hanya sekejap mata. Manusia yang bersusah payah berjalan, hampir terbunuh, kehausan, ya, ketakutan, ya, dalam hampir 1 pekan beliau melakukan perjalanan itu adalah manusia yang melakukan perjalanan dari Al-Aqsa ke Sidratul Muntaha itu hanya dalam waktu semalam dan hanya sekejap mata perjalanan. Artinya apa? Kalau Allah mau, Nabi dibuat persis sama dengan peristiwa Isra Mekah ke Madinah, hanya sekejap mata. Itu jauh lebih mudah. Karena saya ukur di Google Map, jangan pernah ukur nggak ya? Karena waktu haji kemarin saya ceramah soal hijrahnya Nabi Ibrahim ke Mekah ya. Saya cari di Google Map, Nabi Ibrahim itu ngajak Ibunda Hajar dari Palestina ke Mekah itu berapa kilo saja. Saya lihat di Google Map itu jaraknya 1.500 kilo ya. 1.500 kilo itu sama seperti dari Banyuwangi ke Jawa Barat ya. Itu beliau nggak pakai sepur Pak, Nabi Ibrahim itu nggak pakai kendaraan, nggak pakai pesawat ya. Beliau menaiki keledai bersama istrinya, bagi jalan, naik keledai lagi, keledainya capek, jalan begitu. Nah Rasulullah ke Mekah ke Madinah itu hanya 600 kilo ya, jadi sepertiganya, dan Nabi harus melakukan perjalanan susah payah seperti itu. Apa yang bisa diambil pelajaran ini Bapak Ibu sekalian, bahwa hijrah itu meskipun kepada Allah SWT tidak mudah ya, dan titik balik hijrah dari pelajaran para Nabi itu adalah selalu diawali dengan ujian ya. Nabi Musa hijrahnya itu karena didera terlebih dahulu oleh Nabi Musa dan oleh Firaun ya. Hijrahnya Nabi Ibrahim karena disakiti kemudian ditolak. Hijrahnya Nabi Lut karena juga ditolak, disakiti, terancam anak-anaknya ya. Hijrahnya Rasulullah juga begitu. Maka bagi kita yang bisa kita ambil momentum-momentum ujian yang kadang kita temui dalam hidup, barangkali itu adalah momentum Allah ingin menghijrahkan kita ya. Buntu di sebuah urusan ya, buntu di sebuah pekerjaan, buntu dalam hidup, bukan Allah kemudian meninggalkan kita. Jangan-jangan itu memang titik awal kita berhijrah kepada Allah, karena semua hijrah didahului dengan ujian. Karena hijrah tidak mudah. Jangankan kita, Rasulullah saja yang pernah di-Isra Mi'rajkan untuk hijrah beliau suruh jalan sendiri oleh Allah SWT. Tapi ingat,
Bukan Allah tidak menolong. Bukan Allah tidak menolong. Di peristiwa Rasulullah keluar dari rumah, Allah menunjukkan ya, wa yamkuruna wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, Allah juga membuat makar juga, dan Allah sebaik-baik pemberi makar. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, tidak perlu berlama-lama ya. Saya langsung bagaimana supaya hijrah kita ini mudah-mudahan istiqomah ya, tidak balik lagi gitu. Menurut ulama hijrah itu ada tahapannya Bapak Ibu ya. Kalau kita mau kemudian hijrah ada 4 tahapan setidaknya. Tahap pertama adalah hijrah minad durubi ila taubatin nasuha. Hijrah dari dosa-dosa, dari bermaksiat menuju taubatan nasuha. Bapak Ibu sekalian, syarat taubatan nasuha. Jadi kalau kita di malam hari ini mau menjadikan momentum hijrah, maka harus ada malam ini, entah nanti malam atau besok. Jangan menunda-nunda. Bertobat nasuha betul kepada Allah. Apa syarat taubatan nasuha? Itu ada 3. Ya. Yang pertama adalah menyesal. Yang kedua adalah berhenti. Ya. Yang ketiga adalah komitmen untuk tidak mengulangi. Ibnu Qayyim menambahkan dalam penjelasan taubatan nasuha itu adalah, kalau mau tobat nasuha itu harus menyesali atau menyesali semua dosa yang kita anggap atau kita ketahui. Tidak boleh, misalkan jenengan kalau di list malam ini itu punya 10 dosa yang masih dilakukan, misalkan terkait pekerjaan, terkait rezeki, terkait kebiasaan, hobi, itu punya 10 misalkan. Terus jenengan hanya mengambil 9 saja, ya Allah, saya yang 9 ini ya Allah, yang 1 ini roto angel, ini nanti saja saya belum tobat, saya ambil yang 9, itu tidak boleh. Kalau taubatan itu membuat semuanya itu tidak diterima oleh Allah. Jadi taubatan nasuha itu harus berhenti semuanya. Harus tadi itu, harus 3 itu harus berlaku kepada semua dosa kita. Perkara nanti ngulangi lagi Ustaz, ya namanya manusia Pak ya, dia tobat lagi. Ngelakuin lagi Pak, ya tobat lagi. Sampai berharap kita mudah-mudahan tobat kita yang sungguh-sungguh itu, meskipun tobat, melakukan tobat, dosa, mudah-mudahan kesungguhan kita tobat itu, pada saat kita tobat, matinya kita itu saat kita sedang bertobat, bukan saat kita berbuat. Meskipun tobat ngulangi tobat. Itu tahap pertama. Ya. Sudah harus ada kesadaran bahwa kalau saya mau hijrah, itu adalah taubatan nasuha. Setelah taubatan nasuha belum selesai, maka lanjut kedua. Karena kalau dibiarkan hanya di taubatan nasuha saja, ya, itu potensi kita balik lagi. Maka supaya lebih kuat lagi ikatan hijrahnya, ulama memasukkan tingkat kedua hijrah dari dosa menuju taubat nasuha. Yang kedua adalah hijrah minal kadbi ila sidqi. Hijrah dari dusta menuju jujuran. Maksudnya apa Ustaz? Ya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, kita ya, setelah kita ini bertobat, ada bagian di mana kemudian kita beramal baik, gitu ya, beramal baik, kita melakukan kebaikan, meninggalkan maksiat. Nah, yang diminta berikutnya adalah dalam beramal itu harus jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus dilatih hatinya, tidak karena hijrahnya ini ingin pamer, ya ingin disebut sebagai generasi hijrah, sebagai kaum hijrah, bukan itu. Harus jujur kepada Allah SWT. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ayat ini kalau dibaca malam-malam itu bisa bikin merinding ya. Allah itu menyindir kita, wahai manusia, kenapa kalian itu senang menipu Allah gitu. Dan ketika menyebut asmanya, menyandingkan sikap menipu kita, ya, sifat menipu kita, sifat horornya kita ini, ya, sifat horornya kita ini, Allah sandingkan dengan sifat Allah Al-Karim. Al-Karim itu maknanya maha memberi melebihi dari yang kita minta. Allah itu yang maha memberi sebelum kita minta. Allah itu memberi segala kebutuhan kita.
Allah sandingkan sifat Allah itu dengan sifat model kita ini, horor, gurur, suka nipu. Nipunya itu apa? Nipunya bilangnya iman tapi maksiat, ya. Bilang beribadahnya ingin dilihat selain bukan hanya untuk Allah tapi ingin pamer di hadapan orang. Ini horornya kita di situ, menipunya kita di situ. Dan Allah sandingkan, seakan-akan Allah, aku loh sudah ngasih kamu, sudah nyentuh di kamu, tapi kok balasannya sering bucui. Nah, maka ulama mengikat hijrah kita setelah taubat dan nasuha, diikat lagi yang lebih kuat. Ikatan kedua adalah hijrah minal kadbi ila sidqi. Cobalah dicek amal-amal kita yang saat kita sudah mulai memperbaiki diri ini, luruskan ya, untuk siapa kita beramal itu. Seperti itu. Itu makna hijrah minal kadbi ila sidqi. Yang ketiga, ikatan ketiga supaya makin kuat adalah hijrah minal jahli ilal ilmi. Ya. Hijrah dari kebodohan menuju ilmu. Jadi kalau orang taubat terus ilmunya tidak ditambah, tidak hadir taklim, ya tidak ngaji, tidak belajar, apa potensi dia kemudian akan melakukan kebodohan. Ya, akan melakukan kedoli. Orang yang tidak punya ilmu berarti dia bodoh. Orang yang bodoh pasti dolim. Contoh, sopir yang bodoh tidak bisa nyetir, pasti saat nyetir dia dolim. Dia memperlakukan mobilnya dalam tidak benar. Ya. Jadi kebodohan itu dekat dengan kedoliman. Nah, kalau kita tidak menambah ilmu, tata cara sholat yang benar, ya, amaliyah yang benar, ya, itu akan potensi kita kembali kepada keburukan kita. Sama ini saya mengingatkan ya, orang yang semangat pertama berhijrah itu biasanya kaku dalam beragama. Tidak apa-apa, itu awal-awal. Kayak saya dulu awal-awal ya sulit menerima perbedaan begitu. Tapi lama-kelamaan karena sadar ilmu harus bertambah ya, ilmu makin merasa kurang, makin merasa tidak tahu, akhirnya kita berusaha bijaksana. Biasanya begitu ya, kita kaku dalam beragama, kaku dalam perbedaan ya, biasanya karena semangat itu tumbuh lebih cepat daripada ilmu kita. Ilmu kan harus dipelajari dulu ya. Tapi kalau semangat semalam bisa langsung muncul gitu. Baik, itu nomor 3 ya, hijrah minal jahli ilal ilmi. Yang terakhir ya, setelah taubatan nasuha, setelah berusaha jujur ya dalam beramal, ya, menambah ilmu, berikutnya adalah hijrah minal inayati bil jasad ilal inayati bil ruh. Hijrah dari orientasi jasad menuju orientasi ruh. Ya. Ini sudah lebih kepada cara pandang hidup. Ya. Sudah bukan lagi melihat tujuan hidup itu dunia, ya. Harus sudah mulai bergeser. Kalau taubat sudah dilakukan, ilmu sudah didapat, harusnya termanifestasi pada orientasi hidup. Ya, yang kita perhatikan adalah ruh, bukan jasa, bukan makan, bukan isi perut, bukan perhiasan, bukan tampilan. Ya, yang mulai diperhatikan adalah ruh kita, batin kita, hubungan kita dengan Allah SWT. Selamatnya kita di akhirat. Harus ke sana. Nah, Bapak Ibu, di momentum hijrah ini, ayo kita lihat, ada di posisi mana hijrah kita? Di posisi hijrah yang level pertama, yaitu taubat nasuha, atau level kedua adalah minal kadbi ila sidqi, mulai kita ingin jujur, melatih keikhlasan kita, mempertanyakan amaliyah kita, atau kita sudah dihijrah minal jahli ilal ilmi, sudah haus dengan ilmu, ingin belajar terus. Dan yang puncaknya mudah-mudahan hijrah kita berada di tingkatan orientasi hidup yang berubah. Bukan dunia, tapi akhirat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya kira itu hikmah yang bisa saya sampaikan di momentum kali ini. Ada sebuah berita besar dari Rasulullah SAW yang insya Allah menyenangkan kita. Kata Nabi, al-ibadatu fil harji
ibadah di Arji itu di situasi di mana fitnah luar biasa, ya, mungkin hari ini termasuk ya, fitnah-fitnah, ujian-ujian, godaan-godaan luar biasa. Kata Nabi, kahijratin ilayya, orang yang komitmen beribadah di lingkungan di mana lingkungannya itu penuh dengan fitnah, kata Nabi itu persis dengan pahalanya sama seperti hijrah menujuku. Pahalanya persis seperti orang-orang Mekah yang berhijrah ke Madinah. Mudah-mudahan itu jadi kabar gembira buat kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan lupa hari Asyura tanggal 10 komitmenkan puasa. Nabi mensunnahkan di satu hadis, Nabi mengatakan kalau bisa disandingkan dengan sebelum atau sesudahnya, berarti disunnahkan tanggal 9 dan 11-nya. Ya. Di hadis yang lain, Nabi berkomitmen untuk berpuasa di Tasu'ahnya, ya, di tanggal 9-nya. Dan kalau Bapak Ibu sekalian punya kekuatan, di seluruh bulan Muharram itu perbanyaklah berpuasa. Bukan hanya di 10, tapi 9-10, bukan hanya 9-10, tapi kalau bisa 9-10-11, bukan hanya 9-10-11, tapi perbanyak di hari-hari bulan Muharram, terutama bil khusus di 10 hari pertama. Karena Nabi SAW bersabda, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrul Muharram. Sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah di bulan Muharram. Nabi tidak menyebut di hari Asyura, tadi di bulan Muharram. Berarti hari-hari di bulan Muharram itu selain Asyura yang paling istimewa, itu kita disunahkan berpuasa. Ya. Dan Allah berfirman di dalam Al-Quran, fala tutlimu fihinna anfusakum. Ini harus jadi target kita, target Bapak Ibu semua ya. Karena pesan dari Allah, janganlah kalian berbuat zalim di dalam harinya Allah ini. Kata Ibnu Abbas dalam tafsirnya, berarti kalau pesan itu diberi tanda khusus oleh Allah, tidak boleh zalim itu di semua bulan ya. Tapi kalau Allah beri perasaan khusus di bulan haram ini tidak boleh berzalim, kata Ibnu Abbas, berarti dosanya itu berkali lipat ya. Hitungannya lebih besar daripada di bulan-bulan lain. Maka kita waspada, amalan terbaik kita adalah salah satunya adalah meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Saya kira itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup dengan doa, Ustaz. Baik, Bapak Ibu, mari kita. Ustaz Erwin barangkali mimpin doa. Langsung, Ustaz. Oke, baik. Mohon izin, Ustaz Erwin, saya mimpin doa. Mari Bapak Ibu kita berdoa di malam Asyura ini. Mudah-mudahan tahun yang lalu kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan di tahun baru kita ini Allah menambah keberkahan untuk kita semua. Al-Hadini Al-Fatihah. Sama dengan beli jembayangan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna ala dzikrika syukrika husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa al-afafa wal ghina. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan wa jalna minal rasidin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina. Allah berkahi semua yang ada di majelis ini, rahmati semua yang ada di majelis ini, ampuni semua yang ada di majelis ini, bapak ibunya, anak-anaknya, kedua orang tuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.